adalah reaksi memasukkan ion atau radikal alkil atau benzil. Jadi kalau misalnya ion berarti dia fasanya cair. Kalau radikal berarti dia fasanya gas ya. Secara substitusi atau adisi ke dalam senyawa hidrokarbon berupa bahan baku gitu ya. Jadi yang mau kita masukkan tuh alkil atau benzil. Seperti itu. Fasanya bisa cair atau gas. Nah, bahan baku yang umum digunakan untuk reaksi alkilasi ini adalah alkana, ya. Nanti alkananya bisa alkana atau bisa isoalkana, ya. Kemudian senyawa aromatik, contohnya benzen dan turunannya ya. Kemudian alkohol atau fenol itu juga bisa digunakan sebagai bahan baku, juga selulosa bisa, ya. Nah, kemudian senyawa yang mengandung nitrogen, misalnya ini turunan dari benzen, contohnya anilin. Nah, kemudian yang bisa dialkilasi ada satu jenis logam, yaitu timbal. Ya, nanti jadi kita bikin tetraetilet. Ini nanti dialkilasi sama. Jadi nanti alkilasi itu kayak kita nambahin rantai, nambahin rantai ke bahan baku. Nah, kemudian alkylating agent yang digunakan untuk reaksi alkilasi adalah golongan alkena, itu olefin, ya. Olefin, contohnya etilen, etilena, propilena, butilena. Biasanya hanya sampai butilena aja, nggak pernah panjang-panjang, ya. Nah, alkohol juga sama. Alkohol juga yang digunakan agent yang pendek-pendek, C-nya metanol, etanol, nah, gitu. Kemudian ada alkil halida. Alkil halida misalnya ini metil iodida, metil klorida, metil bromida. Gitu. Ya, yang pendek-pendek aja. Jadi nanti si alkilnya tuh cuma CH3-nya aja nih nanti yang disambungin. Nah, kemudian ada alkil sulfat, contohnya dimetil sulfat atau dietil sulfat. Ini senyawa-senyawa yang harganya cukup mahal, tapi juga toksik ya. Nah, kemudian ada arakil halida, contohnya benzil klorida. Nah, aplikasi dari produk alkilasi itu sangat banyak ya, terutama kalau kita bikin kayak gasolin sintetik. Kemarin mungkin saudara udah pernah Ibu sampaikan bahwa gasolin itu kebanyakan senyawa penyusunnya adalah isooktana. Nah, jadi itu isooktana itu alkana, isooktana itu alkana yang C-nya berapa? C-nya 8, tapi bentuknya iso bercabang. Nah, isooktana itu enggak langsung ditemukan di dalam petroleum atau di dalam minyak bumi, tidak. Jadi yang ditemukan mungkin hanya yang pendek-pendek saja ininya rantainya. Mungkin isopropana ada, mungkin metan atau isobutana gitu. Jadi enggak ada yang isooktana langsung dapat, itu enggak ada. Jadi nanti kalau kita punya isopropana itu harus dikasih buntut lagi, harus ditambahin alkil lagi supaya nanti spesifikasinya sesuai dengan bensin yaitu isooktana. Ya. Nah, kemudian ada karet sintetik, juga bisa CMC, karboksi metil selulosa. Jadi ini selulosa yang dialkilasi. Sehingga nanti yang nempel itu metilnya, metil selulosa itu ya. Nah, CMC ini bahan bakunya selulosa. Nah, tapi ketika dia sudah jadi CMC, sifatnya berubah jauh daripada selulosa. CMC ini adalah bahan pengental. Jadi kalau misalnya saudara ada air, viskositasnya sekian, nah dikasih CMC 1 gram aja, air itu viskositasnya berubah jadi 1000 kali, jadi lebih kental. Nah, digunakan untuk apa CMC ini, pengental ini biasanya untuk cat tembok, yang kayak gitu ya, supaya nanti ketika diaplikasikan cat temboknya tuh nempel ke dinding. Atau misalnya di pasta gigi juga ada CMC-nya. Ya.
Kemudian ada etil selulosa, ini juga sama, selulosa yang dimasukkan gugus etil, sehingga dia sifatnya nanti seperti plastik, ya. Jadi selulosa kan mudah menyerap air ya, tapi ketika sudah dimasukkan gugus etil, dia jadi etil selulosa, karakteristiknya bisa seperti plastik, ya. Nah, ini sebagai salah satu alternatif pembuatan plastik. Oke ya. Nah, kemudian ini mekanisme reaksi alkilasi. Mekanisme reaksi alkilasi itu kalau misalnya kita fasanya mau cair, berarti harus pakai katalis. Harus pakai katalis. Biasanya katalisnya itu adalah apa? Gabungan. Katalisnya gabungan misalnya HCl ya, HCl sama AlCl3. Supaya kenapa? Supaya ininya kuat, pemberian donor protonnya itu kuat. Nah, ini contohnya, kita alkilasi isoparafin ya. Isoparafin itu kalau kita bilang isoparafin, berarti itu isoalkana. Karena parafin itu kan alkana ya. Nah, ini agentnya itu olefin. Olefin itu adalah alkena yang C-nya 2. Ya, jadi sebagai agent tuh kita pakainya yang pendek-pendek aja, yang alkena, jadi etilena, propelena, gitu, yang pendek-pendek ya. Nah, ini jadi yang pertama kali berperan di sini justru si agentnya dulu nih, olefin, C2H4. Ya, ini namanya apa? Etena ya. Nah, etena ini dia akan bereaksi dulu dengan katalis donor proton. Jadi katalisnya ini berfungsi sebagai donor proton. Sehingga dia membentuk ion-ion yang kuat, yaitu ini namanya CH3CH2 itu berarti etil ya. Ya, ion etil dan ada yang disebut sebagai karbonium ion AlCl4. Jadi yang tadinya 3 jadi 4, kemudian jadi bermuatan negatif. Yang ini kehilangan H-nya, nambah H-nya 1 dari HCl jadi bermuatan positif. Jadi HCl yang H yang di sini pindah ke sini bermuatan positif, yang HCl3 itu ditambahin Cl jadi bermuatan negatif. Jadi kita punya 2 muatan, positif sama negatif. Ini yang AlCl4 itu disebutnya karbonium ion. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini baru nanti si ion-ion ini nih, 2 jenis ion ini yang plus sama negatif akan bereaksi dengan ini bahan bakunya isopropana. Nah, jadi isoparafinnya yang kita pakai itu isopropana. Propana 1, 2, 3, 4 berarti iso apa? Propana atau apa? Kalau 4. Ayo. Iya, isobutana. Anda diam aja, Ibu, salah juga ya. Kalau 4 berarti isobutana ya. Nah, ini bereaksi, kemudian nanti ininya jadi H-nya lepas nih. Jadi dia bermuatan juga. Disebutnya nanti ia third butyl ion. Jadi ini tuh namanya third butyl ion. Ya, isopropil, ya, isobutil. Berarti ini isobutil ion gitu. Isobutil ion atau third butyl ion. Nah, kemudian dia bereaksi lagi dengan apa nih? Nah, ini kan udah yang CH3 CH4 plusnya berubah jadi CH3 CH3. Nah, ini udah nggak bermuatan lagi kan? Ya udah, dia kalau nggak bermuatan udah diam di sini. Nah, yang bermuatan ini yang akan terus menyerang nih. Oke. Dia menyerang lagi si etilenanya ya. Sehingga dia mulai dari sini ini ikatan rangkapnya lepas dan sudah mulai tersambung. Nih, jadi saudara punya C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya,
Tapi ini belum sempurna karena dia masih bermuatan nih, CH2+-nya bermuatan. Nah, akhirnya terus dia akan berkesetimbangan menjadi senyawa antara ya. Terus berkesetimbangan, jadi ininya pindah-pindah si posisi muatannya sampai akhirnya jadi si ini isoheksana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini isoheksana. Nah, nanti si AlCl4-nya ya, karbonium ion sama third butyl ion, ini jadi butyl ion, itu akan memulai siklus kembali. Jadi balik lagi ke sini nih. Nah, ini balik lagi, dia nyerang ini, kemudian balik lagi terusnya. Ya. Nah, itu tadi dari isobutana ya jadi isoheksana dengan tadi ngasih buntutnya dari mana buntutnya dari etilena ya. Jadi ternyata untuk nambahin buntut atau nambahin panjang rantai itu enggak mudah. Jadi harus ada beberapa tahap. Nah, kalau bentuknya isobutana itu masih bisa kita lakukan di fasa cair asal ada katalisnya. Nah, tapi kalau misalnya saudara bahan bakunya ini alkilasi propana, jadi bahan bakunya propana, jadi udah parafin yang rantainya panjang, nggak ada cabangnya. Nah, itu harus dilakukan di fasa uap, ya. Suhunya 500 derajat Celcius, berarti tanpa katalis, atau pada tekanan 2.500 sampai 400 PSI. Nah, ini contohnya kita mau alkilasi propana, agentnya tetap kita pakai etilen, ya. Nah, ketika propana itu kena suhu dan tekanan tinggi, dia akan terurai menjadi radikal-radikal. Ini radikal, namanya radikal metil, ini radikal etil. Gitu. Nah, nanti radikal-radikal ini kemudian akan menyerang si propananya lagi ya, sama propananya sehingga dia menjadi istilahnya ini isoradikal, ini isoradikal. Nah, kemudian nanti isoradikal ini akan menyerang si etilen sebagai agent. Nah, dari sini ketika dia menyerang etilen sebagai agent, mulai terjadi penambahan rantai. Ya. Dan ini seterusnya seperti ini posisinya masih radikal, jadi rantainya masih radikal, nanti bereaksi lagi dengan propana, sehingga dihasilkan produknya isopentana. Yang tadinya dia propana ditambah 2 C-nya, jadi produknya isopentana. Nah, nanti ini isopropil radikalnya akan memulai lagi siklus alkilasi. Nah, seperti itu proses alkilasi ya. Jadi kalau kita mau bikin gasolin itu prosesnya nggak gampang. Kalau kita misalnya punya rantai yang panjang-panjang, harus di-cracking dulu, harus dipotong-potong dulu. Nggak mungkin kita bikin gasolin misalnya C-nya 12 gitu kan, nggak mungkin. Jadi harus dipotong-potong dulu, namanya nanti thermal cracking, dipotongin. Nanti kalau udah di thermal cracking, terus namanya ada proses namanya diisomerasi. Jadi produk tadi yang produknya masih panjang-panjang dibikin bercabang. Nah, nanti kalau udah isomerasi baru dialkilasi, ditambahin cabangnya supaya sesuai dengan spesifikasi gasolin yaitu isooktana. Nah, ini juga kalau udah jadi isopentana ini C2C ada 5, nanti mungkin dikasih lagi propilen atau etilen dialkilasi lagi sampai nanti bentuknya adalah isooktana. Nah, itu contoh proses alkilasi pada pembuatan gasolin sintetik ya. Mekanismenya jadi kalau misalnya gas dia radikal bebas mekanisme reaksinya. Oke, ini ke klasifikasi alkilasi ya. Jadi ada C-nya yang terikat pada alkil-alkilnya ya. Kemudian ada O yang terikat pada alkil, kemudian N yang terikat pada alkil,
atau logam yang terikat pada alkil. Kita lihat satu-satu ya. Untuk proses yang C terikat pada alkil itu udah Ibu jelaskan di atas di mekanisme reaksi. Itu adalah contoh produk yang alkilnya terikat pada C ya. Nah, jadi ini proses alkilasinya berbahan baku alkana atau aromatik sehingga nanti membentuk ikatan alkin terhadap C. Nah, ini reaksi alkilasi dengan bahan baku alkana rantai lurus berlangsung secara termal suhu tinggi dengan mekanisme reaksi pembentukan radikal bebas. Tapi kalau reaksi alkilasi dengan bahan baku aromatik dapat dilakukan dengan dua cara. Bisa pakai suhu tinggi, boleh bisa, atau pakai suhu rendah, ya, dengan katalisator otomatis, dengan katalis. Ya, jadi tapi kalau alkilasi dengan bahan baku alkana rantai lurus, parafin ya berarti ya, rantai lurus parafin, itu nggak bisa dilakukan di fasa cair. Nah, ini ada contoh yang alkilnya terikat pada atom C, itu pada saat kita bikin sintesis alkil aril deterjen atau disebutnya juga dodeksil benzen itu. Jadi kata deterjen itu adalah dari alkil aril, bukan aril Peter Pan itu ya. Ini. Jadi arilnya tuh si aromatik ini C6H5 itu disebutnya aril. Jadi alkil aril. Ininya kan alkil, ininya aril. Nah, alkil aril. Nah, seperti itu ya. Jadi bahan bakunya benzen. Benzen senyawa aromatik, saudara sudah tahu kan strukturnya. Nah, kemudian direaksikan dengan yang disebut sebagai dodeksen. C12H24. Itu dodeksen. Berarti itu olefin ya. Dodeksen itu olefin. Nah, kemudian dia direaksikan menggunakan katalisnya AlCl3, aluminium triklorida, suhunya 115 derajat Fahrenheit. Nanti silakan saudara ini dikonversi ke derajat Celcius supaya saudara bisa tahu berapa suhu yang sebenarnya ya. Karena kalau derajat Fahrenheit kan nggak kebayang ya, tapi kalau udah diubah ke Celcius nanti lebih terbayang. Nah, ini langsung aja ke sini ke aplikasinya ya. Nah, ini. Nah, ini contoh aplikasi proses alkilasi tadi ini kan ya, kita mau dodeksil benzen. Nah, laju alir pembuatan dodeksil benzen ini di sini nih. Nah, jadi pada saat kamu mau bikin dodeksil benzen sulfonat itu pada sulfonasi ya. Nah, ini kan di bawah nih prosesnya yang kemarin Ibu jelaskan. Nah, sebelum melalui proses alkilasi, proses sulfonasi, dia masuk dulu ke proses alkinasi. Nah, ini di atas ini adalah proses alkilasinya. Ya, jadi ada benzen, nih benzen, kemudian ada dodeksen, dodeksen itu olefinnya, kemudian direaksikan di sini, direaksikan dengan menggunakan katalisnya aluminium triklorida, ya. Nah, kemudian nanti dia di produknya ini produk yang keluar ini crude-nya itu apa aja isinya. Ada benzen yang tidak ikut bereaksi mungkin ya. Kemudian apalagi ada dodeksil benzen yang ada C6H5 C12H25 itu sebagai produk utamanya. Tapi di sini ada produk samping yaitu C6H5, C-nya enggak 12 tapi C11 ya, C11H23. Kemudian ada produk yang lebih berat yaitu C6H5, C13H27 gitu. Nah, dia masuk dulu ke kolom fraksionasi benzen. Jadi fungsinya kolom fraksionasi benzen itu untuk memisahkan benzen. Nah, benzen kan BM-nya lebih kecil ya dari produk-produknya, nanti dia keluar sebagai produk atas nih. Benzennya itu produk atas, kemudian dia dikondensasi, kemudian dibalikin lagi ke tangki benzen. Ya, jadi benzen yang tidak
ikut bereaksi dibalikin lagi ke tangki benzen. Nah, produknya yang 3 tadi, yang 3 jenis masuk ke intermediat fraksionator ya. Nah, di sini dipisahkan dulu yang dipisahkan dulu yang beratnya. Nah, dipisahkan dulu yang beratnya. Berarti ini nih dipisahkan dulu yang ringannya maksud Ibu. Jadi yang C-nya 11 ini light, alkil, aril, hidrokarbon. Jadi yang C6, H5, C11, H23. Ini kan BM-nya pasti lebih kecil ya. Nah, ini dipisahkan. Nah, kemudian yang ini yang ada 2 di sini keluar. Ini yang C12 sama C13. Nah, sama ini dipisahkan juga. Nanti yang keluar ini dodeksil benzen yang C12. Nah, yang dipisahkan dengan heavy etil aril hidrokarbon yang C-nya 13. Nah, udah jadi semua produk yang dimasukkan ke proses sulfonasi itu seragam C6, H5, C12, H25 ya. Masuk ke benzen dodeksil benzen storage untuk dilakukan proses sulfonasi. Oke, itu contoh untuk alkilnya yang terikat pada atom C ya. Kemudian ini ada contoh lagi ketika mau bikin ini isopropil benzen ya. Mau bikin isopropil benzen itu bahan bakunya benzen dengan agentnya itu, ini bahan bakunya harusnya ditaruh di depan ya. Ini benzen, terus olefin ininya, agentnya olefin propilena. Ya. Nah, nanti ini jadi isopropil benzen. Bahkan ada produk sampingnya poliisopropil benzen. Ya, jadi aplikasi yang terikat pada atom C itu Ibu awal-awal udah terangkan. Kemudian mau bikin etil benzen untuk bahan baku stiren. Stiren itu polistiren ya. Nanti etil benzennya dipolimerisasi jadi polietil benzen. Ini bahan baku stiren. Stiren itu styrofoam. Styrofoam yang beredar di pasaran itu kan dipakai buat packing bahan-bahan yang fragile, misalnya barang-barang elektronik yang gitu ya. Styrofoam itu yang kita kenalnya sebagai styrofoam yang dipakai buat saudara kalau buat papan-papan pengumuman biar gampang nempelnya cuman ditempel pakai jarum pentul aja juga bisa. Itu styrofoam, itu polimerisasi dari etil benzen ya. Atau ini ada juga wadah-wadah tempat makanan yang dari styrofoam juga ada ya. Hati-hati kalau saudara wadahnya styrofoam jangan digunakan untuk makanan yang panas. Karena nanti takutnya terurai nih, ada benzennya nih. Benzen itu kan karsinogenik. Nah, jadi hati-hati kalau Anda pakai wadah dengan bahan dasar styrofoam. Ya, jangan pakai untuk makanan yang panas. Oke, ini kemudian alkilnya terikat pada atom O. Nah, kalau alkil terikat pada atom O, itu bahan baku yang saudara gunakan adalah alkohol atau selulosa. Agentnya bukan olefin, tapi alkil halida. Nih contohnya ini metil klorida sama etil klorida gitu ya. Hanya kalau misalnya kita alkilasi selulosa, pastikan bahwa dikasih NaOH. Ya, jadi pada suasana basah itu artinya diberikan NaOH. Karena nanti reaksinya itu nanti si H yang ini tuh akan terikat dulu sama Na. Nanti kalau udah terikat pada Na nih, Na di sini, H-nya diganti dulu sama Na, jadi C2H5Na, baru setelah jadi C2H5Na, baru dia bereaksi dengan metil klorida. Nah, kemudian nanti si metilnya ini baru berikatan dengan O,
Nah, Na-nya berikatan dengan Cl ditambah H2O gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda Bu mau mereaksikan alkohol dengan metil klorida itu harus dikasih NaOH. Karena mekanisme reaksinya si alkoholnya itu H-nya itu bereaksi dulu dengan Na, nanti setelah bereaksi dengan Na baru dia bereaksi dengan metil klorida. Itu ya, makanya ini jadi ada NaCl kemudian H2O produk sampingnya. Nah, ini etil ether. Namanya etil Ibu, maaf suara ibunya off. ini. Jadi dari tadi off-nya atau baru? Baru Bu. Baru, Bu. Iya, picit kali ya. Oke, halo, kedengaran? Halo, kedengaran Bu. Oh, Kedengar. oke, lanjut ya. Jadi tadi etil selulosa ini nih, etil selulosa merupakan bahan baku untuk industri plastik ya, yang lebih tahan terhadap asam basa. Kan Anda tahunya kalau plastik itu dari polietilen ya, dari bahan bakunya itu dari petroleum. Tapi ada juga yang bahan bakunya dari selulosa, namanya etil selulosa ya. Oke. Kemudian ini untuk yang akhirnya terikat pada atom N ya. Nah, biasanya bahan baku yang digunakan itu anilin nih. Anilin ini turunan dari benzen. Dari benzen. Nah, ini pakai agentnya bukan olefin atau bukan tadi apa alkil halida ya, tapi ini pakai alkohol metanol ya. Suhunya 205 derajat Celcius, pakai katalis H2SO4 sehingga disebutnya dimetil anilin. Ya. Nah, dimetilaninil itu banyak digunakan sebagai bahan pewarna tekstil. Hampir semua bahan baku pewarna tekstil itu berbahan dasar dimetilanilin. Oke ya. Nah, nah terakhir ini alkilnya berikatan dengan logam ya. Pada saat kita mau bikin tetraethyl. Nah, ini anti knocking pada BBM. Fungsinya untuk apa? TEL itu untuk menaikkan bilangan oktan. Ya, ini jadi alkylating agentnya pakai etil klorida, alkil halida ya. Nah, jadi saat ini masih ada beberapa perusahaan gitu yang memberikan TEL dalam jumlah terbatas, pastinya untuk menaikkan bilangan oktan ya. Jadi sebagai bahan anti knocking pada BBM untuk menaikkan bilangan oktan. Makanya kalau saudara lihat di jalan-jalan yang besar biasanya ada papan deteksi kualitas udara. Ya, papan deteksi kualitas udara biasanya ada yang mencantumkan kadar
PB atau timbal di udara, gitu ya. Jadi ada PB atau timbal minimum itu harus ada di sekian ppm, gitu. Nah, itu PB-nya dari mana, Bu? Kok ada di udara ada PB? Ya ini, karena dari penambahan tetraetilen ke bahan bakar, gitu ya. Nah, nanti pasti dilepaskan ini pada saat proses pembakaran di itu ya, di motor ya. Nah, makanya nanti udara itu tercemar dengan PB ini. Oke, itu adalah contoh-contoh daripada proses alkilasi. Nah, sekarang kita karena proses alkilasi ini melibatkan katalis-katalis yang korosif dalam jumlah banyak, ya, terutama ini misalnya ada hidrogen anhidros. Nah, nanti bahan korosinya tuh, bahan konstruksinya itu harus dari stainless steel yang dilapisi oleh bahan anti karat, misalnya CAD, monel, atau enamel. Jadi, untuk mencegah terjadinya korosi. Korosi karena stainless steel itu, ya. Mungkin saudara Bu kayak gimana itu CAD, monel, enamel? Kalau CAD, monel mungkin agak nggak ada di kehidupan kita, maksudnya nggak kita pakai, adanya di industri, namun enamel ini kita lihat kalau saudara pernah lihat cangkir Jokowi yang belirik-belirik gitu, nah itu dilapisi sama enamel. Jadi cangkir, kemudian piring zaman dulu itu banyak yang dari ini kan dari alloy besi sama aluminium gitu ya. Terus supaya tidak berkarat itu dilapisi oleh enamel. Tuh ya, nanti lihatlah lagi saudara, lihat di internet cangkir Jokowi itu kayak gimana. Ya, oke ini ya. Jadi kalau misalnya saudara nanti mau suhunya itu tinggi, tekanan tinggi, otomatis si reaktornya itu bentuknya harus seperti autoclave. Jadi pada suhu yang tinggi dan tekanan tinggi. Contoh autoclave itu yang ada di rumah kita, contohnya adalah Presto, pressure cooker. Itu adalah contoh autoclave atau misalnya yang bekerja di tekanan lebih dari 1 atm. Ya, intinya seperti itu ya. Oke, ini bentuk daripada ininya kayak gini nih, bentuk dari alatnya ya, reaktornya. Oke, ini proses alkilasi udah contohnya ini tadi, kemudian nih yang terakhir nih, sintetis tetraetilen. Ini juga di autoclave ya, di autoclave bahan bakunya alloy jadi paduan logam Pb dan natrium. Bentuknya ini solid ya, solid, kemudian dikasih etil klorida, alkil halidanya sehingga dia bikin TEL, tetraetilen. Jadi ini si etilnya ada 4, makanya disebut tetra 4 T-etil lead. Lead itu Pb, timbal. Ya. Oke, ini dicaralah sebagai zat anti knocking. Nah, bentuk dari reaktornya kayak gini nih. Jadi di autoclave. Nah, di autoclave dengan suhunya 65 sampai 75 tapi tekanannya lumayan tinggi ya. Nah, di autoclave ini si lead sodium alloy-nya itu paduan logam lead dan natrium ini padat kan. Nah, dimasukkan ke sini. Nanti di autoclave ini baru direaksikan dengan ini etil klorida. Nah, dimasukkan dengan etil klorida. Nah, kemudian setelah beberapa saat akan terbentuk si TEL. Nah, kemudian ini proses yang ini adalah kalau misalnya ini kan suhunya agak tinggi ya. Nanti si etil kloridanya itu kadang dia menguap dia akan menguap nih ke sini, nguap. Ini vaporsnya si etil klorida ya. Nah, kemudian nanti didinginkan di sini, didinginkan, kemudian dipisahkan kalau ada gas yang lain ya. Nah, kemudian setelah itu dibalikin lagi ke autoclave. Nah, itu beberapa contoh dari proses alkilasi. Ya.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan ini nanti saudara baca sendiri ya ininya ya, bla bla blanya ya. Nah, silahkan. Selesai nih alkilasi, udah selesai, alhamdulillah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau nanya? Silahkan kalau yang mau nanya. Kalau tidak ada pertanyaan, selesai sudah materinya. Jadi nanti saudara UAS-nya open book ya, open book tapi hard copy. Hard copy, silahkan saudara belajar. Kata ibu mah karena di kita open book ya, saudara jangan dihafalin tapi dipahami supaya nanti saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Ya, soalnya tadi udah dibuat sama ibu ada sekitar 6 soal mungkin ya. 6 soal dan semuanya uraian. Nah, kita itunya ujiannya di hari apa pertama ya? Di hari tanggal 10 itu udah duluan kita ujian mata kuliahnya. Oke, silahkan ada yang mau ditanyain, boleh materi-materi sebelumnya juga, silahkan. Ibu izin bertanya, Ya, silahkan. Yes. kalau untuk soal UAS-nya itu kayak studi kasus atau kayak pertanyaan biasa aja? Pertanyaan. Pertanyaan sama ada ya pertanyaan, tapi ada juga studi kasusnya sedikit lah. Sedikit tapi enggak lepas dari bahan yang sudah Ibu berikan kok. Oke, Ibu, makasih. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu maaf izin bertanya untuk kisi-kisinya berarti dari minggu pertama pertemuan Ibu sampai alkilasi ini ya. Betul. Dari eh, ya dari pendahuluan, hidrolisis, esterifikasi, nitrasi, sulfonasi, sama alkilasi. Ya, Oh, baik Bu. paling enggak saudara bisa bedain nih. Ini esterifikasi, ini hidrolisis, ini nitrasi, ini sulfonasi, ini alkilasi gitu loh. Jadi masing-masing proses itu kan punya karakter masing-masing. Nah, itu paling Anda bisa membedakan. Jangan sampai Ibu nanya hidrolisis nanti dijawab sama saudara esterifikasi gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ini kelas 1B ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau cukup, Ibu tutup aja ya. Oke. Selamat berakhir pekan, selamat belajar. Belajar yang betul supaya nanti UAS-nya nilainya bisa lebih bagus daripada UTS ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, izin live Ibu ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Pagi.
Hmm. Halo, Ma. Fikri ngambil tuh buat apa? Bayar pajak sewa. Oh, besok aku bisa tapi jam 3:30. Oh, iya. Hari kembasinya malam. Sorean rumah satu pulang, satu yang bawa mobil, naikin souvenir sambil ngobrol, sambil nganterin masakan, ngobrol sama tante. Berarti habis maghriban. Iya, berarti habis maghrib. Soalnya kayaknya 2 cash lagi. Oh iya. Kayak kemarin kan bisa 1 cash. Nah ini mah 2 cash lagi kayaknya ngebut. Kemarin 1 kok 2. 2, makanya alamatnya kan 2. Kalau Bisa. Pasti Nabila yang nggak bisa. ya udah. Terus kok jadi Mama Idul Adha nggak di Bandung, berangkat ke Purworejo, Ngapain? beli Yadi, Tiba-tiba ngambil Yadi? bule wes nggak kuat, Heeh. ya kan? Bule sudah nggak kuat, bolak-balik repot. Yuk itu stok obat Yadi kan masih banyak. Ya daripada bule repot bolak-balik, Mbak Ate juga tanggal 20-an ada acara ke Kebumen. Bule harus balik lagi. Lah daripada bolak-balik ya udah aja tanggal merah itu bawa aja sekalian ke sini. Mama udah ngobrol sama Budi Maya. Oh, akhirnya ngobrol sama Bude Maya. Yang ngobrol saudara kan kok Alah, alah. Budi Maya juga kaget kan. Belum tahu rencana ini tuh belum tahu. Terus? Dia kata, Yani kan kondisinya repot. Nor sama Fikri macam misalnya kamu mendapatkan orang terus kita banget yang ini misalnya kan sama foto tinggal kan sore sementara mikir kondisi Bandung Fikri Nur ini gitu. Terus ini member jadi kewenangan Bandung ini wis rencana juga karupah Yani juga wis ngomong oh mimpi yuk belum lah tapi sih Yani kan juga ramu nek menganggap obat tapi rasanya kok juga nggak mungkin itu ya sepi oh ya wes iya mau ini ya gitu mah di WC ini kan mau WC sih cukup tapi kan pelatih so kok pakai tidur bla 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 gitu kan Terus kita ditinggal berdua. ya pak Ya, saya saha berarti maksudnya kita berdua kok orang biasanya kan sama bule, tapi iya bulenya kan juga pergi. kan Nggak ikut nih. Yesus Ikutan. keren di final